Om Swastiastu, tabe selamat, lingun latai, salam sujud, karena melempang. Perkenalkan, nama saya Andre Tio, NIM 2100036, kelas B, Prodi Pendidikan Agama Hindu, semester 1, Fakultas Dharma Acarya. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan prinsip-prinsip bimbingan konseling. Yang pertama yaitu fungsi bimbingan konseling. Fungsi bimbingan konseling dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama fungsi pemahaman, yang kedua fungsi pencegahan atau preventif, yang ketiga yaitu fungsi pengetahuan, dan yang keempat yaitu fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Yang pertama yaitu fungsi pemahaman. Pemahaman tentang klien merupakan titik tolak upaya pemberian bantuan terhadap klien. Sebelum seorang konselor atau pihak-pihak lain dapat memberikan layanan tertentu kepada klien, maka mereka perlu terlebih dahulu memahami klien yang akan dibantu. Materi dalam pemahaman ini dapat dikelompokkan mengenai yang pertama yaitu keluarga, yang kedua kesehatan jasmani, yang ketiga riwayat pendidikan sekolah, yang keempat pengalaman belajar di sekolah dan di rumah, yang kelima pergaulan sosial, yang keenam rencana pendidikan lanjut, yang ketujuh kegiatan di luar sekolah, dan yang kedelapan adalah hobi dan kesukaan yang mungkin dihadapi. Fungsi pemahaman dibagi menjadi 3, yaitu pemahaman tentang diri klien. Pertama, kita perlu dipahami oleh klien sendiri yang menyangkut kelemahan dan kekuatan yang dimilikinya. Pihak lain yang juga perlu memahami diri klien adalah pihak-pihak yang berkepentingan atau guru dan orang tua. Pemahaman pihak lain terhadap klien dipergunakan oleh konselor secara langsung untuk memberi pelayanan bimbingan dan konseling, maupun sebagai bahan acuan utama dalam rangka kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam membantu klien. Bagi konselor, upaya mewujudkan fungsi pemahaman merupakan tugas awal pada setiap penyelenggaraan pelayanan bimbingan konseling. Yang kedua yaitu pemahaman tentang masalah klien. Pemahaman terhadap masalah klien membantu konselor dalam memberikan penanganan masalah. Pemahaman terhadap masalah klien terutama menyangkut jenis masalahnya, intensitasnya, sangkut pautnya, sebab-sebabnya, dan kemungkinan berkembangnya masalah ini jika tidak segera ditangani. Yang ketiga yaitu pemahaman tentang lingkungan yang lebih luas. Untuk dapat memahami individu secara mendalam, maka pemahaman terhadap individu tidak hanya mencakup pemahaman terhadap lingkungan dalam artian sempit, atau seperti keadaan rumah tempat tinggal, keadaan sosial ekonomi, dan keadaan sosial emosional keluarga, hubungan antar tetangga dan teman sebaya. Tetapi termasuk pemahaman terhadap lingkungan yang lebih luas itu yaitu diperolehnya berbagai informasi yang diperlukan oleh individu seperti informasi pendidikan dan jabatan, informasi promosi dan pendidikan lanjut bagi para karyawan dan yang lain sebagainya. Yang kedua yaitu fungsi pencegahan. Yang pertama, layanan bimbingan dapat berfungsi pencegahan, artinya
merupakan usaha pencegahan terhadap timbulnya sebuah masalah yang dihadapi. Yang kedua yaitu layanan yang diberikan berupa bantuan bagi para siswa agar terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya. Yang ketiga yaitu kegiatan yang berfungsi pencegahan dapat berupa program orientasi, program bimbingan karir, inventarisasi data, dan sebagainya. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh konselor yaitu mendorong perbaikan kondisi pribadi diri pada klien, mendorong perbaikan lingkungan, meningkatkan kemampuan individu, dan yang ketiga yaitu fungsi pengetasan. Yang pertama, klien yang mengalami masalah akan datang pada konselor untuk dientaskannya masalah. Disinilah fungsi pengetasan atau perbaikan itu berperan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpecahnya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh klien tersebut. Yang keempat yaitu fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Layanan bimbingan dan konseling yang diberikan dapat membantu para klien dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadinya secara mantap, terarah, dan berkelanjutan. Dalam fungsi ini, hal yang dipandang positif dijaga agar tetap baik dan mantap. Dengan demikian, klien dapat memelihara dan mengembangkan berbagai potensi dan kondisi yang positif dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Di sini prinsip-prinsip dalam bimbingan konseling. Prinsip merupakan paduan hasil kajian teoretik dan telaah lapangan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan sesuatu yang dimaksudkan. Pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar ini sangat penting dan perlu, terutama dengan kaitannya dengan penerapan di lapangan. Yang pertama yaitu prinsip umum bimbingan dan konseling. Bimbingan berhubungan dengan sikap dan tingkah laku individu yang terbentuk dari kepribadian yang berbagai macam. Pemberian bimbingan yang tepat dan sesuai pada individu yang bersangkutan, berpusat pada individu yang dibimbing. Masalah yang tak dapat diselesaikan di sekolah diserahkan kepada yang berwenang atau identifikasi kebutuhan. Fleksibel. Bimbingan dipimpin oleh ahli dalam bimbingan dan bekerja sama dengan pembantunya serta menggunakan narasumber. Evaluasi rutin terhadap program bimbingan. Prinsip khusus bimbingan dan konseling. Prinsip yang berkenaan dengan sasaran pelayanan, prinsip yang berkenaan dengan masalah individu, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan prinsip pelaksanaan dan sasaran pelayanan. Yang pertama yaitu prinsip yang berkenaan dengan sasaran dan layanan seperti non-diskriminasi, individu dinamis dan unik, perhatian pada tahap dan aspek perkembangan individu, dan perbedaan individual. Yang kedua yaitu prinsip berkenaan dengan permasalahan individu seperti kondisi mental individu terhadap sebuah lingkungan sosialnya, penyesuaian diri di rumah, di sekolah, serta dalam kaitannya dengan
kontak sosial, kesenjangan sosial, ekonomi dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah pada individu dan kesemuanya menjadi perhatian utama pelayanan bimbingan. Yang ketiga yaitu prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan seperti bagian integral pendidikan, berkelanjutan, penilaian teratur dan terarah. Yang keempat yaitu prinsip berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan, pengembangan individu agar mandiri, keputusan sukarela ditangani oleh profesional atau kompeten, kerjasama antar pihak terkait, dan pemanfaatan maksimal dari hasil penilaian dan pengukuran. Dari materi yang saya jelaskan, saya dapat tarik kesimpulan yaitu fungsi bimbingan konseling adalah manfaat yang dihasilkan dari bimbingan konseling itu sendiri. Fungsi suatu pelayanan dapat diketahui dengan melihat kegunaan, manfaat, ataupun keuntungan dan dapat diberikan oleh pelayanan yang dimaksud. Prinsip-prinsip bimbingan konseling merupakan pemanduan hasil teori-teori dan praktik yang dirumuskan dan dijadikan sebagai pedoman dan dasar para konselor dalam penyelenggaraan pelayanan. Rumusan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling berkenaan dengan sasaran pelayanan, masalah klien, tujuan dan proses penanganan masalah, program pelayanan, penyelenggaraan pelayanan. Baik fungsi maupun prinsip di dalam bimbingan konseling sangat penting dalam proses bimbingan dan konseling. Kedua-duanya saling berkaitan dan mengandung makna yang tinggi. Keberhasilan konselor dalam penanganan masalah kliennya dapat ditentukan oleh kedua hal tersebut. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Akhir kata saya mengucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om Sahe.